Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh siswa dan keluarga yang ada di rumah. Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kita akan belajar materi PKLH bab 2, yaitu tentang keping sampah. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Anak-anak hebat, bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Pada bab sebelumnya, sudah dibahas mengenai air. Air adalah kebutuhan utama manusia dalam kehidupan. Namun, pencemaran air dapat menyebabkan air bersih semakin menipis. Nah, salah satu penyebab pencemaran air adalah perilaku manusia yang membuang sampah ke saluran air, sungai, dan pantai. Selain itu juga ada pencemaran yang di darat, yaitu jika terjadi tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Mari kita membayangkan apa ya yang akan terjadi di kota Balikpapan jika banyak sampah? Pasti tidak nyaman untuk dihuni ya. Untuk itu, anak-anak, yuk kita belajar bagaimana mengurangi sampah dan mengolah sampah yang ada di sekitar kita. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar mengenai keping sampah. Peta konsepnya yaitu yang pertama, dalam bab ini dibahas tentang pengenalan sampah, diantaranya dampak negatif dan bagaimana cara membersihkan sampah. Yang kedua, juga akan dipelajari tentang pemilahan sampah, yaitu sampah organik yang biasanya bisa dijadikan kompos dan sampah anorganik. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai pengelolaan sampah dengan cara reduce, reuse, dan recycle atau biasa dikenal dengan istilah 3R. Baik anak-anak, yuk kita mulai dengan pengenalan sampah. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam, berupa zat organik atau anorganik yang dianggap tidak berguna lagi bagi lingkungan. Sampah ini merupakan permasalahan yang harus diatasi ya, karena dapat menyebabkan masalah lingkungan dan tentu mengganggu kesehatan. Untuk itu kita perlu tahu sumber sampah itu dari mana saja ya. Sumber sampah yang pertama adalah berasal dari pemukiman penduduk, yang biasa disebut dengan sampah rumah tangga. Biasanya berupa sisa makanan, peralatan yang sudah tidak terpakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan lain-lain. Sumber sampah yang kedua adalah tempat-tempat umum seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Nah, sampahnya biasanya berupa kertas, plastik, buah, sayur, koran, kaleng, karton, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga, sumber sampah selanjutnya adalah sampah industri. Nah, biasanya jenis sampah yang dihasilkan berupa limbah yang mengandung zat kimia dan beracun. Nah, jadi dari tumpukan sumber sampah ini tentu dapat berdampak buruk bagi lingkungan ya. Nah, dampak membuang sampah sembarangan bagi lingkungan adalah yang pertama, mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dapat terurai akan mencemari lingkungan. Jika sampah itu dibuang ke sungai atau ke laut, maka akan mencemari sungai dan laut tersebut. Nah, hal tersebut tentu akan mengancam kehidupan makhluk yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, sampah yang berserakan juga dapat mengakibatkan saluran air tersumbat, sehingga pada saat musim hujan tiba, air meluap dan mengakibatkan banjir.
Nah, selain itu, sampah juga menyebabkan dampak buruk yang lain. Apabila sampah dibuang sembarangan dan tempat pembuangannya itu tidak memadai dan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi tempat yang disenangi oleh binatang seperti lalat, nyamuk, kecoa, jamur, dan bakteri yang tentu bisa menyebabkan bibit penyakit dan membahayakan kesehatan manusia. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh sampah itu adalah diare, kolera, tifus, demam berdarah, jamur kulit, dan adanya cacing pita di tubuh. Nah, ya, jadi dibutuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat agar hidup kita sehat dan nyaman. Nah, kebersihan lingkungan itu tentu saja ya merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat. Kebersihan itu seharusnya ditanamkan dan diterapkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, lingkungan yang bersih itu artinya lingkungan yang sehat, bebas dari sampah, kotoran, dan debu. Lingkungan yang bersih akan terasa nyaman, indah, dan asri. Nah, karena kebersihan kotanya, Balikpapan mendapatkan penghargaan Adipura. Jadi Adipura adalah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam bidang kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota Balikpapan meraih piala Adipura sudah sebanyak 18 kali. Dan pada tahun 2013 dan 2014, Kota Balikpapan berhasil meraih piala Adipura Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang kebersihan. Wah, kita bersyukur ya tinggal di Balikpapan. Nah, di Balikpapan juga ada Taman Adipura ya. Taman Adipura Balikpapan ini terletak di Kecamatan Balikpapan Tengah. Selanjutnya kita akan belajar cara menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari di jalan dan di ruas-ruas kota, kita menemukan banyak petugas kebersihan yang sudah menyapu dan membersihkan kota. Dan ada juga truk sampah yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Selain itu, ada pula pemulung yang memungut dan memilah sampah plastik dan kertas untuk diolah kembali menjadi barang yang berguna. Para petugas kebersihan bertugas setiap hari dari pagi hingga malam menjaga kebersihan kota. Sebenarnya menjaga kebersihan kota ini adalah tanggung jawab kita semua. Untuk menciptakan kota yang bersih, indah, dan nyaman dibutuhkan kesadaran dan peran aktif seluruh kalangan masyarakat. Untuk itu, kita harus tahu cara menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat membuat tempat pembuangan sampah. Lalu, yang kedua, kita harus membiasakan membuang sampah pada tempat sampah. Yang ketiga, kita memisahkan sampah basah dan sampah kering. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah. Cara yang kelima, membawa tas belanja ketika ke pusat perbelanjaan untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang keenam, kita dapat melakukan pendaur ulangan sampah. Nah, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan seperti ini, kita sudah berperan aktif ya dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kota Balikpapan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pemilahan sampah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa terdapat berbagai macam sampah dengan bahan dan jenis yang berbeda. Setiap sampah itu membutuhkan penanganan yang khusus sesuai dengan jenisnya. Nah, ini perlunya kita melakukan pemilahan sampah. Memilah sampah adalah kegiatan memisahkan sampah yang satu dengan yang lainnya. Nah, sampah itu terbagi menjadi dua jenis.
ada sampah organik dan sampah anorganik. Bedanya adalah sampah organik adalah sampah yang berasal dari olahan tanaman atau hewan. Nah, sampah organik ini dapat diolah menjadi pakan ternak, biogas, maupun pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat hancur dan terurai. Biasanya sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi barang yang layak pakai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis warna tempat sampah dan pemilahan sampahnya ya. Jadi di sini ada 5 tempat sampah dengan warna yang berbeda. Yang pertama adalah tempat sampah berwarna hijau. Ini untuk meletakkan tempat sampah-sampah yang berasal dari sampah organik. Biasanya berupa sisa makanan, sisa buah dan sayur, daun-daun, maupun sisa makanan yang berasal dari hewan. Yang kedua adalah sampah anorganik. Ini diletakkan di tempat sampah yang berwarna kuning. Biasanya ini diletakkan sampah berupa botol minum plastik, kaleng bekas, sampah plastik, kantong kresek. Yang ketiga, tempat sampah berwarna merah ini untuk meletakkan sampah B3. Bahan berbahaya beracun ya. Nah, misalnya sampah beling, kaca, bekas baterai, sampah lain yang mengandung zat yang berbahaya. Yang keempat, tempat sampah berwarna biru ini untuk sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah kertas, kardus, koran. Yang kelima, tempat sampah berwarna abu-abu ini sebagai tempat sampah residu. Berasal dari sisa popok bayi, bekas popok bayi, pembalut, bekas puntung rokok, cotton bud, dan sampah lain yang sulit didaur ulang. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan berlatih memilah sampah. Jadi Ibu Darna ini mempunyai beberapa sampah yang harus dimasukkan ke dalam tempat sampah. Yuk kita bantu Ibu Darna memilah sampah yang sesuai dengan jenisnya dan mari kita beri tanda centang. Yang pertama, sampah yang dimiliki Ibu Darna adalah kulit pisang. Nah, kulit pisang ini termasuk sampah organik atau anorganik? Ya, hebat. Kulit pisang masuk ke dalam sampah organik. Berarti tempat sampahnya yang berwarna hijau. Yang kedua adalah sampah bekas botol minuman. Sampah bekas botol minuman ini termasuk sampah anorganik. Nah, diletakkan di tempat sampah yang berwarna kuning. Sampah ketiga yang dimiliki Ibu Darna adalah bekas ikan ya, ini duri ikan. Duri ikan berasal dari makhluk hidup ya, berarti termasuk sampah organik. Nah, kalau gitu tempat sampahnya adalah yang berwarna hijau. Pinter. Dan yang keempat adalah sampah bekas kaleng susu. Ini termasuk sampah anorganik ya, berarti dia diletakkan di tempat sampah yang berwarna kuning. Sampai sini semua pasti bisa ya memilah sampah. Oke, kita lanjut. Pengolahan sampah. Nah, jadi pernah ya setiap malam kita lihat tukang sampah yang ada di kompleks perumahan berkeliling untuk mengambil sampah dari rumah. Kemudian sampah yang dari rumah ini dibawa ke tempat-tempat sampah pembuangan sampah sementara atau biasa disebut dengan TPS. TPS ini adalah tempat sampah yang berupa bak besar di pinggir jalan raya. Sampah yang ada di bak tersebut kemudian diangkut oleh truk ke tempat pemrosesan akhir.
atau TPA. Selain di TPS, sampah juga ada yang dibuang di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Jangan terbalik ya dalam menerapkan singkatan-singkatan ini ya. TPS, TPA, TPST. Selanjutnya, terdapat aturan jam buang sampah di Kota Balikpapan sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan yang di dalamnya mengatur bahwa setiap orang harus membuang sampah pada pukul 18.00 sampai 06.00 WITA atau dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, selain itu juga ada pemberitahuan pembuangan sampah di Kota Balikpapan. Yang pertama, dilarang membuang sampah di luar TPS. Jadi harus masuk ke dalam truk-truk sampahnya tadi ya. Yang kedua, dilarang membuang potongan dahan, ranting pohon, rumput, ban, lemari, kursi, kasur, dan lain-lain di TPS. Jadi kalau mau buang barang-barang ini, sebaiknya langsung ke TPA Manggar. Yang ketiga, buanglah sampah pada pukul 6 sore sampai 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Yang keempat, dilarang membuang sampah di sungai. Warga Balikpapan pasti bisa buang sampah sesuai peraturan daerah ya. Nah, tahukah anak-anak, masyarakat di Kota Balikpapan dapat menghasilkan 250 ton sampah dalam satu hari. Di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, tepatnya di Jalan Perumahan Rengganis, terdapat tempat pengelolaan sampah percontohan yang dikenal dengan MRF, Material Recovery Facility, atau Fasilitas Pemilahan Sampah. Di sini, sampah diolah dengan baik. Sampah dari masyarakat di kelurahan tersebut dikumpulkan dan dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah anorganik yang telah dipilah dibersihkan dan dipak, kemudian dijual ke pengepul. Sampah yang dibuang oleh masyarakat dan dianggap tidak berguna ini ternyata bernilai ekonomis dan dapat menambah pendapatan daerah loh. Sedangkan sampah organik yang ada di rumah dipilah, diangkut ke TPA di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai TPA Manggar. TPA Manggar bukan hanya menjadi tempat pembuangan sampah akhir di Kota Balikpapan, tetapi juga menjadi salah satu TPA percontohan di Indonesia. TPA Manggar menjadi sarana produksi, edukasi, dan rekreasi. Di TPA, sampah diolah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan juga pengolahan menggunakan metode landfill, yaitu metode penimbunan dan pemusnahan sampah. Sampah organik diolah menjadi kompos dan biogas, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kemudian, jika ada sampah yang tidak dapat digunakan, dikelola dengan metode landfill. Nah, sekarang kita akan berlatih mengolah sampah organik menjadi kompos. Sebelumnya, kita harus tahu kompos itu apa. Kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari sisa makanan dan sampah daun. Kompos bermanfaat antara lain untuk menjaga unsur hara di dalam tanah agar mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Selain itu, kompos juga bermanfaat bagi proses pertumbuhan tanaman. Nah, ada berbagai macam cara membuat kompos. Nah, salah satu cara sederhana mengolah sampah organik menjadi kompos yaitu yang pertama, kumpulkan sampah organik, kemudian sediakan wadah besar yang ada tutupnya ya. Yang kedua, masukkan sampah organik dan lapisi dengan tanah. Ulangi tahap ini dan sesuaikan dengan ukuran wadah hingga ketebalan tanah sama dengan ketebalan sampah.
Yang ketiga, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Setelah itu, tutup wadah rapat-rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Jaga wadah pupuk kompos dari air hujan dan hewan, serta paparan sinar matahari. Selamat mencoba ya! Nah, selain itu, kita juga akan belajar mengenai gerakan 3R untuk pengolahan sampah. Gerakan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle merupakan cara yang tepat untuk mengurangi sampah organik. Apa sih 3R itu? 3R tentu saja ya merupakan singkatan dari Reduce, Reuse, Recycle. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, dikurangi. Reuse adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Reuse, ingat ya, jadi kalau reuse digunakan kembali. Sedangkan yang ketiga, recycle, itu artinya memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Reduce dikurangi, reuse digunakan kembali, recycle itu dimanfaatkan kembali setelah mengalami proses pengolahan atau setelah didaur ulang. Nah, contoh kegiatan reduce yang pertama misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Kemudian kita bisa membeli kemasan dalam ukuran besar sekaligus, selain lebih murah juga mengurangi sampah. Nah, selain itu juga kita bisa dapat mengurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Contoh yang lain misalnya kita bisa membawa botol minuman dari rumah untuk mengurangi sampah botol plastik gitu ya, dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contoh kegiatan reuse misalnya adalah dengan menggunakan kertas di kedua sisi atau bolak-balik. Yang kedua, kita juga bisa menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang-orang yang masih membutuhkan. Yang ketiga, gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan baterai yang dapat dicas kembali. Dan kita bisa memanfaatkan wadah atau benda yang dapat digunakan beberapa kali, misalnya menggunakan serbet dan lain daripada memanfaatkan tisu ya. Itu termasuk reuse, jadi bisa dipakai berulang kali. Contoh recycle atau mendaur ulang sampah. Contohnya kita bisa melakukan pembuatan kompos dari sampah organik. Terus kita juga bisa mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton. Nah, selain itu juga ada kegiatan mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya yang bermanfaat. Kegiatan recycle ini bisa juga kita manfaatkan untuk mengubah sampah kemasan plastik menjadi sesuatu yang berguna ya. Mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna. Misalnya membuat boneka, kaos kaki, tas dari kain bekas, dan lain-lain. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai apa itu sampah, cara pemilahan sampah, dan cara pengolahan sampah. Nah, jadi yang harus kita ingat, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Mulailah sedini mungkin dari rumah, dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Semoga kita selalu dalam keadaan bersih dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Dukung terus channel Bu Fitri dengan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.